Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 15A201. Untuk kali ini saya selaku dari ketua kelompok 3 yang bernama Fatihazar Aufara Fiki ingin memberikan sedikit tutorial cara menginstal Linux via Ubuntu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama-tama kali, teman-teman harus mempunyai aplikasi Oracle VirtualBox Manager itu sendiri dan juga menyiapkan satu file yang bernama ubuntu.iso. Teman-teman cari sendiri aja ya, itu di Google banyak kok. Yang pastikan file Ubuntu itu nah seperti ini filenya .iso. Oke, langsung saja kita membuat file baru. Kita klik new. Dan perlu teman-teman ketahui, jika penamaan sebuah VirtualBox itu sendiri tidak boleh menggunakan spasi ataupun simbol-simbol lainnya, kecuali strip. Contoh, saya akan menamakan kelompok 3 strip Ubuntu. Oke, yang di bagian folder tidak perlu kita ubah-ubah lagi. Di bagian ISO image, kita masukkan file yang sudah kita download tadi, yang .iso, ubuntu.iso. Lihat, itu .iso image, berarti filenya ISO. Untuk bagian ini tidak ada yang perlu kita ubah, dan untuk skip ini tidak perlu dicentang. Username vbox user itu terserah kalian mau diubah atau tidak. Kita kasih password contoh dengan 1231. Kita ulangi lagi sekali lagi passwordnya. Dan untuk ini tidak ada perlu lagi kita ubah-ubah. Dan untuk di bagian hardware, karena laptop saya mumpuni, tidak kentang seperti kalian, maka saya akan menambahkan sebuah size-nya, yaitu dengan 4 GB dengan berangka 4096 MB. Untuk prosesor sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dari laptop kalian. Saya menggunakan 2 CPU saja. Dan untuk hard disk, ideal dari VirtualBox itu sendiri yaitu 20 GB. Jika sudah semuanya tidak perlu disetting, langsung saja klik finish. Oke, dia sudah mulai menjalankan. Kita close terlebih dahulu karena ada yang perlu kita setting. Oke, dia sudah mulai menginstallkan VirtualBox. Nah, nanti munculan tampilan akan seperti ini, teman-teman. Kita kembali lagi di bagian VirtualBox-nya. Di bagian storage, kita pakai choose the file. Kita pilih Ubuntu ISO. Force amount. Oke. Karena posisinya saya sudah status running, maka kita harus power off terlebih dahulu. Dan di bagian setting, kita setting networknya di bagian attach-to-nya ini untuk internal network ataupun NAT ya. Saya menggunakan NAT saja. Langsung saja kita start. Muncul seperti ini, kita klik enter saja. Ini terus. Ini sebenarnya tidak error ya teman-teman. Ini sedang menjalankan Ubuntu-nya, sedang memproses file-filenya. Oke, kita berhasil masuk di tampilan Linux-nya itu sendiri. Nah, jika teman-teman baru masuk di bagian Linux-nya ini, maka akan ada tampilan welcome to Ubuntu, yaitu kita harus menginstal Ubuntu-nya ini via desktop. Karena teman-teman yang mengunduh tadi via desktop, maka akan
muncul tampilan seperti ini. Jika melalui server, maka dia akan setting dari server atau terminal nanti itu sendiri. Oke, di bagian connect to the internet, teman-teman bisa menggunakan internet ataupun tidak, itu terserah teman-teman tersendiri. Dan untuk ada update di sini, kita hiraukan saja atau abaikan, karena jika mengklik update now ini akan memakan waktu yang cukup sangat lama. Maka saya tidak update. Untuk what do you want to do with Ubuntu ini, saya install Ubuntu. Di bagian ini saya interactive installation, lalu di file selection. Dan di bagian ini tidak ada yang perlu dicentang ya teman-teman. Oke, di bagian how do you want install Ubuntu, saya memilih erase this and install Ubuntu. Jangan yang manual, karena yang manual akan mempersulit teman-teman jika ingin menginstal Ubuntu nanti itu sendiri. Di bagian pembuatan akun, kalian bisa menamakan samakan saja dari VirtualBox tadi. Itu saya menamakan maka dia akan otomatis membuat nama itu sendiri, dan saya memberikan password sesuai dengan yang tadi saya buat. Oke, langsung saja ke next. Dan di bagian region ini atau lokasi ini, teman-teman bisa menyesuaikan tempat di mana teman-teman itu tinggal. Karena saya tinggal di Jakarta, maka saya akan pilih di bagian Jakarta sini. Langsung saja penginstalannya. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini akan memakan waktu yang cukup sangat lama di VirtualBox Linux ini. Langsung saja teman-teman ketikkan terminal di sini. Nah, kita full screen-kan saja dulu. Dan untuk step by stepnya teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang telah saya buat untuk penginstalan web servernya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa ketikkan sudo apt update. Jika sudah, ketik enter. Oke, jika sudah, lanjut ke step yang kedua, yaitu kita masukkan sudo apt install NetTools. Enter langsung. Dia akan membuat sebuah database. Jika sudah seperti ini, maka teman-teman langsung ke step yang selanjutnya, yaitu ketikkan sudo apt install Apache 2. Enter. Jika ada pilihan yes or no, kita pilih yes. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini sudah selesai. Langsung di step selanjutnya kita ketikkan sudo ufw app list. Nah, sini terlihat Apache-nya sudah ada di library kita. Maka step selanjutnya kita ketikkan sudo systemctl status Apache 2. Oke, terlihat servernya sudah jalan ya di bagian Apache-nya. Jika muncul seperti ini, kita ketikkan ctrl+c untuk melakukan step selanjutnya. Kita
kita ketikkan if config. Sudah terlihat ya teman-teman. Sini saya agak sedikit besarkan saja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pembuatan nama hostname. Hostname strip i dan masukkan inet. Inet itu berada di bagian sini. Ini ya 10.2.0.2.15. Terus saja enter. Lalu kita tujukan file ini ke dalam library yang kita ingin membuat web server. Kita ketikkan cd/var/www. Sudah masuk. Langsung kita masuk ke cd html. Sudah masuk di bagian HTML, kita masuk ke sudo mkdir. Dan untuk penamaan file index HTML nya itu terserah teman-teman ya, karena kita opsional saja. Di sini saya menamakan nama saya sendiri, yaitu Fatih. Oke, sudah terbuat. Langsung step selanjutnya yaitu sudo chmod 777 nama file yang tadi kita buat. Enter. Kita masuk ke dalam file yang kita buat tadi, cd fatih. Oke, sudah masuk ya. Kita langsung saja di bagian pengeditan indeks HTML. nanoindex.html. Langsung saja enter. Nah, karena di sini memakan waktu yang cukup lama di bagian dunia perkodingan ini, maka saya percepat saja di bagian video ini. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu tentang website sederhana. Jika semua codingan telah teman-teman buat, maka teman-teman bisa ketikkan atau mengklik yaitu Ctrl X dan pilih Y. Jika sudah, pilih klik enter. Oke, pada step selanjutnya kita berusaha untuk membuka website tersebut. Tapi sebelum itu ada beberapa step lagi yang harus kita selesaikan di dalam terminal ini. Teman-teman bisa ketikkan kalau ada muncul notifikasi seperti ini, kita pilih auto ticket. Langsung step selanjutnya, sistem CTL status Apache 2. Nah,
Jika muncul tampilan seperti ini, maka teman-teman tidak usah diapa-apakan ya, karena ini sebuah server. Maka jika teman-teman ketik Ctrl+C seperti step sebelumnya, maka servernya akan mati dan website yang telah kita buat tidak bisa dibuka di bagian Mozilla Firefox. Nanti kita minimize saja. Untuk bagian instalasi ini kita sudah selesai. Kita silang terlebih dahulu, atau teman-teman bisa abaikan dulu. Langsung teman-teman bisa membuka Mozilla Firefox. Dan oke, di sini tampilan Mozilla Firefox sudah terbuka. Maka tahap selanjutnya, jika teman-teman ingin membuka website sederhana yang telah teman-teman tadi buat, maka teman-teman tinggal ketikkan inet tadi dengan cara ketikkan inet / nama file yang telah tadi teman-teman buat. Karena nama saya tadi Fatih, maka saya akan menambahkan Fatih, lalu enter. Nah, pada tampilan ini sedikit website sederhana yang telah tadi saya buat sudah muncul di bagian tampilan websitenya ya. Mungkin segitu saja dari tutorial penginstall Linux sampai membuat website sederhana yang telah kami buat. Cukup sekian dari perwakilan kelompok 3. Saya selaku Fatih Azhar Alfa Rafiki izin undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.